Kita akan membuka firman Tuhan dari Hagai 2. Ya, saya akan bacanya dari Alkitab elektronik di sini ya. Jadi dari ayat 2. Bapak Surah baca sampai dengan nanti bergantian. Sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Yang 2 ya, yang jadi satu di dalam daripada Alkitab kita. Kita baca bergantian, setelah itu nanti kita akan berdoa. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar daripada Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah kamu takut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita berdoa. Berbeda konsep pandang, maka itulah awal perpecahan. Berbeda sikap, itulah awal keterpisahan. Kalimat ini Saudara mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati dengan bangunan berpikir untuk membangun kesatuan. Hati-hati membangun satu keharmonisan jikalau kita sudah tidak punya kekompakan di dalam kita menyikapi segala sesuatu. Ternyata Bapak Saudara, melewati pasal 1, masuk ke pasal 2, tidak mudah untuk mereka langsung bertindak. Walaupun dalam pasal 1 seolah-olah mereka sudah mau, mereka sudah punya kemauan, mereka sudah gerakan. Tapi melalui pasal 2, melalui daripada ayat yang kedua, ternyata sekarang katanya firman Tuhan itu jatuh kepada bulan yang ke-7. Pada tanggal 21 bulan itu. Berarti Saudara ada tenggang waktu kembali pada waktu mereka ingin action. Nah pertanyaannya, apakah mereka terlalu banyak diskusi? Apakah mereka terlalu banyak punya paradigma, masing-masing punya strategi, masing-masing punya kemauan begini. Jawabannya Saudara, itu semua mungkin. Maka pergumulan kita setelah kita tahu Jerubabel digerakkan, Yosua digerakkan, seluruh rakyat digerakkan. Ternyata pada waktu actionnya belum tentu langsung. Nah demikian pun dengan kita. Saudara. Kita bisa saja secara bergereja kita punya planning. Tapi jikalau tidak ada kajian yang matang, jikalau tidak ada keberanian untuk melakukan, maka semua tinggal planning. Nah di sini kita baru mengerti Saudara. Ada kesenjangan antara apa yang kita pikirkan dengan nilai realita. Pada waktu kita ingin melakukannya ada ketakutan. Nah di sini kita lihat Tuhan berkata kepada Hagai, beritahu kepada Jerubabel, beritahu kepada Yosua, beritahu kepada seluruh bangsa, Rohku tetap tidak akan mengalami perubahan.
sesuai janjiku kepada engkau nenek moyangmu, keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Aku akan tetap menyertai engkau. Kuatkanlah dirimu, Rohku akan selalu beserta dengan engkau. Jangan takut. Nah, di sini kita baru tahu, saudara. Kadang-kadang kita ini makhluk emosi, dibakar langsung hangat. Ternyata baru lewat waktu sedikit, langsung mikirnya banyak, pertimbangannya banyak, mau melakukannya takut. Tapi ada orang tertentu kebalik, lakukan berani, mikir belakangan. Maka ada istilah dalam dunia lapangan, kalau untuk melakukan segala sesuatu, belajar dari orang Madura. Ambil dulu, ditangkap apa belakangan. Bilang aja, kami perlu besi itu. Nah gitu ya. Jadi, itu sampai tanda kutip, maaf ya kalau ada orang Madura di sini ya. Jadi, lakukan dulu. Ya. Nanti ada dampak apa-apa tuh belakangan. Maka kita sudah mendengarkan, belum 1 tahun jembatan Suramadu dibangun. Ternyata sudah ada satu goncangan yang tidak baik. Waktu diselidiki, mur banyak yang hilang. Jadi mur saja hilang. Jadi itu dielas, tapi murnya hilang. Bayangkan saudara, mur saja bagi mereka itu besi berarti. Maka orang bilang, kalau untuk action belajar daripada orang Madura. Ya kan? Kalau untuk planning belajar daripada ABRI. Planning terus, Indonesia nggak pernah perang. Saking Indonesia nggak pernah perang, akhirnya Purnawirawan lawan dengan orang yang aktif. Jadi sekarang pemilu veteran lawan yang aktif. Nggak pernah perang. Ya, jadi tentara kita boleh memang harus diutus untuk perang. Supaya tidak ada terjadi perpecahan. Ya. Nah kembali lagi saudara dalam bagian ini. Siapa yang memang tidak bisa takut? Setiap kita bisa takut bukan? Siapa yang pergi ke sini, engkau takut, aduh habis bayar nanti hidup seminggu sebulan ini gimana ya? Bayarnya imanku 100%, 80%, 60%, 50%. Punya ketakutan kan? Setiap kita punya ketakutan itu menunjukkan kita makhluk emosi. Dan setiap kita harus punya ketakutan yang suci karena mengkaitkan apapun jangan sampai lewat dan kita akhirnya karena pertimbangan ekonomi, pertimbangan waktu, pertimbangan kesibukan akhirnya kita tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sehingga ketakutan yang suci itu melampaui pada ketakutan ekonomi. Ketakutan yang suci itu melampaui daripada ketakutan waktu. Ketakutan yang suci melampaui daripada hal kesibukanmu. Nah di sini saudara, ketika firman hari ini kita bahas, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ternyata yang Tuhan minta dari ayat yang kelima, berikan hatimu. Tuhan tidak minta uang kita. Tuhan tidak minta seluruh emas dan perak kita. Tuhan tidak minta akan hal-hal yang kita miliki secara materi. Ternyata bagi Tuhan yang paling berharga adalah diri kita sebagai orang yang dicipta Tuhan. Sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Maka ayat yang kelima dikatakan dalam bagian itu. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Joyadak. Imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Bekerjalah, sebab ini menyertai kamu. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata yang Tuhan minta, yang terbaik untuk Tuhan adalah hatimu. Ya, Jumat lalu kita diskusi antara dosen. Kalau saya sudah komitmen, setiap bulan, kalau saya bisa 2 kali, pasti saya khotbah di chapel mahasiswa. Ya. Minimal saya 1 bulan, pasti saya isi. Tapi yang lain ada yang tidak isi. Ada dosen mengatakan, aduh terlalu pagi 6.30. Saya kan datangnya jauh, saya senyum-senyum aja. Jauh ya? Jauh dari saya gak daripada Cikarang? Wah dia nggak berani ngomong dia, ya kan? Nah jadi saudara, saya bilang dan tim bilang, kita ingin mengubah waktu kebaktian mahasiswa dari 6.30, misalnya ke jam 9 setelah mereka belajar di awal, itu gampang. Tetapi tetap kalau nggak ada komitmen, mengubah metode, kalau kita tidak mengubah dari dalam, tetap sulit saya bilang. Jadi saya bilang,
Masalahnya bukan 6.30. Masalahnya apa? Ada komitmen atau tidak? Itu. Lihatlah orang jatuh cinta. Walaupun jarak Jakarta Bogor, tetap bisa seperti dekat. Kenapa saudara? Ikatan api cinta itu seperti hembusan angin, katanya, yang menyegarkan selalu gitu loh. Iya kan? Ya. Tapi kalau sudah nikah, jemput istri Bogor, Jakarta, ikatan cinta sejauh daripada ekonomi dan kereta. Akhirnya mama pergilah naik kereta dari Manggarai, nanti aku jemput di Juanda atau di mana. Ya, kenapa saudara? Ada komitmen. Ya, jadi komitmen itu mengalahkan waktu. Komitmen bisa mengalahkan kesibukan. Komitmen bisa mengalahkan jarak. Nah, di dalam bagian inilah yang Tuhan minta, berikanlah yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan, hatimu. Hatimu, aku menguatkan engkau, aku meneguhkan engkau. Dalam satu tafsiran yang saya baca kemarin, tema yang lebih dicocokkan dalam pasal yang kedua, yaitu berbicara peneguhan hati untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi peneguhan hati. Ada lagi satu tafsiran yang mengatakan ini tentang peneguhan kemauan, aspek desire. Peneguhan kemauan. Nah, Bapak Saudara, ya kembali dua hal itu sih jadi masukan yang baik untuk kita tidak bisa lari, memang itulah kebenarannya. Nah, pada waktu saya mempersiapkan ini Saudara, maka saya melihat secara eksposisi ayat 5 menjadi kunci pertama. Berikan hatimu untuk Tuhan. Untuk apa? Bekerja bagi Tuhan. Berikan komitmenmu yang terbaik untuk Tuhan. Itulah kunci keberhasilan kita dalam bekerja bagi Tuhan. Tanpa komitmen, apapun tidak akan punya arti. Nah, disinilah kita lihat, pasal 1 kelihatannya sudah beres. Melihat pasal kedua, dalam ayat yang kedua, ternyata ada kesenjangan waktu, ada yang tidak beres. Jadi secara fantasi, secara gerakan emosi ada, tapi secara gerakan komitmen tidak ada. Nah, disinilah Tuhan minta, berikan yang terbaik, yaitu hatimu. Hati yang diikat dengan komitmen, hati yang diikat dengan janji Tuhan, itu adalah hati yang akan konsisten mengerjakan sesuatu dalam nilai sampai akhir. Kenapa saya pakai istilah ini? Hati yang diikat oleh komitmen adalah hati yang akan siap mengerjakan sesuatu sampai akhir. Sedangkan hati yang tidak diikat oleh komitmen, ada kesulitan, ada masalah, mundur. Berapa banyak orang mau pelayanan, akhirnya karena ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, mundur. Kenapa dia mundur? Karena dia mau melayani, tidak diikat dengan komitmen yang total untuk Tuhan. Nah, di sini kita bertanya, ketika Tuhan mau menjadi sama dengan kita, mati menebus kita, Tuhan bukan hanya sekedar komitmen untuk dia mau mati di kayu salib, tetapi Tuhan memberikan totalitas, seluruh dirinya diikat dalam nilai penebusan, untuk misi keselamatan itu sempurna terjadi. Jadi di sini saudara kita lihat, Tuhan Yesus, kalau kita mau berbicara komitmen, melampaui komitmen setiap orang. Karena dia memberikan yang terbaik kepada kita. Dia dari surga datang ke dunia untuk sama dengan kita. Dia yang harusnya disembah, dipuji, dia di dunia rela untuk dihina. Yang harusnya dia menikmati seluruh pelayanan daripada malaikat. Waktu dia di dunia, dia melayani kita orang berdosa. Jadi kalau tidak melampaui semua daripada nilai komitmen, tidak mungkin Tuhan itu kuat menghadapi semua itu. Nah, di sini saudara menunjukkan kepada kita totalitas nilai keberadaan kita pada waktu kita berelasi kepada Tuhan itu selalu diikat dengan komitmen. Maka firman Tuhan mengatakan, mari kita belajar mengasihi Tuhan berdasarkan nilai kekuatan diri kita, akal budi kita, dengan segenap jiwa dan roh kita. Itu apa artinya? Total. Jadi apapun yang mau kita kerjakan bagi Tuhan, bagi studi kita, bagi usaha kita, bagi keluarga kita, jikalau engkau tidak memberikan komitmen yang total, semuanya tidak akan konsisten.